Apa itu pengelasan? Pengelasan itu merupakan sebuah proses yang dimana itu menyambungkan dua atau lebih material yang umumnya logam, dimana las itu nantinya akan mencairkan sebagian permukaan dari permukaan material yang akan dilas, dan juga terjadi penyambungan dan dibiarkan membeku kembali agar dua material yang terpisah tadi itu bisa dijadikan menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, proses ini biasanya itu menggunakan energi atau sumber panas sehingga material yang disambungkan itu mengalami peleburan di titik sambungnya. Jadi di saat ibaratkan kita memiliki dua material yang ingin kita satukan. Nah, saat kita ingin menyatukan material itu, kita kan tidak bisa hanya menyambungkan langsung, namun ada gap yang nantinya gapnya ini digunakan untuk proses pengelasannya. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, di saat ada dua material yang ingin disambungkan, nah proses pengelasan itu bekerja di antara dua material yang terpisah tadi dengan cara kita melakukan proses yang namanya peleburan atau melelehkan material. Material itu bisa berupa tungsten yang consumable ataupun bisa menggunakan filler. Nah, filler itu atau tungsten yang consumable akan dipanaskan atau dileburkan dengan alat torch dan nantinya akan dialirkan di tengah-tengah material yang akan disambungkan. Saat sudah melebur atau mencair dan sudah dibiarkan diikuti dengan aliran saat pengelasan, hasil pengelasan yang di awal tadi akan membeku dan menjadikan material yang kuat dan kokoh, sehingga material yang tadinya terpisah bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Kita lanjut ke pengertian dari GTAW itu tersendiri, atau Gas Tungsten Arc Welding. GTAW itu merupakan sebuah proses pengelasan yang dimana itu menggunakan elektroda tungsten atau tungsten yang non-consumable, yang tidak melebur. Nah, prosesi pengelasan ini itu tidak hanya menyambungkan saja, namun juga bisa melakukan modifikasi pada struktur mikro di sambungannya, sehingga bisa mempengaruhi karakteristik dari mekaniknya. Lanjut, untuk metode pengelasan itu ada banyak, namun paling sering digunakan di dunia industri itu adalah GTAW atau TIG welding. Proses penggunaan elektrodanya tungsten ini itu digunakan juga dengan atau dibarengi dengan gas pelindung seperti argon ataupun helium supaya bisa melindungi las atau proses pengelasan TIG-nya dari kontaminasi oksigen, nitrogen di udara. Nah, kenapa shielding gas atau gas pelindung ini sangat penting digunakan saat proses pengelasan GTAW? Karena saat proses pengelasan GTAW itu kan dia itu menggunakan material yang tipis. Nah, jika terkena dengan kontaminasi udara ataupun oksigen, nitrogen, ataupun hidrogen, itu akan mengalami kecacatan saat pengelasan. Dan nantinya akan kita bahas di selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi mesin-mesin las. Nah, mesin las yang digunakan itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sumber energi dan juga metode lasnya. Pada umumnya, mesin las itu dibagi menjadi beberapa jenis, seperti menggunakan arus listrik, las gas, energi tinggi, dan juga semacamnya. Namun, dalam GTAW, mesin las yang paling sering digunakan itu menggunakan mesin arus listrik, yang diantaranya itu ada 3. Yang pertama ada mesin las AC, atau mesin las arus bolak-balik, dan juga mesin las DC, yang dimana dia itu searah. Dan juga yang ketiga itu ada gabungan, bisa menggunakan AC, bisa juga menggunakan DC. Nah, mesin las AC itu merupakan arus bolak-balik yang digambarkan dengan arus listrik yang digunakan dalam pengelasan. Tidak seperti pengelasan DC, AC itu menggunakan arus yang bergantian antara positif dan juga negatif, yang dimana positifnya itu bisa melewati dari torch weld dan juga negatifnya bisa pada material yang akan dilas ataupun sebaliknya. Sementara untuk mesin las DC, pengelasan itu menggunakan arus searah dan juga untuk memasok listrik ke elektroda yang dimana menghubungkan logam yang dilas bersamaan. Nah, selanjutnya kita memasuki ke komponen-komponen mesin las. Nah, di sini ada 6 mesin las. Yang pertama itu ada power supply. Power supply itu merupakan sumber daya listrik yang merupakan komponen utama atau mesin utama untuk melakukan proses pengelasan secara GTAW. Ya, karena power supply itu berfungsi untuk menyediakan energi listrik yang dibutuhkan
untuk membentuk busur las ataupun menghantarkan listrik pada saat pengelasan. Nah, setelah dari power supply akan mengalirkan listriknya ke torch weld, di mana torch weld atau obor las merupakan alat yang digunakan oleh operator untuk mengarahkan elektrodanya dan juga gas pelindung ke daerah yang akan dilas. Nah, selanjutnya di dalam torch weld itu ada yang namanya tungsten. Tungsten sendiri itu merupakan sebuah elektroda yang tidak ikut meleleh atau non-consumable, saya kembali lagi, selama proses pengelasan. Sehingga, kenapa tungsten ini dipilih? Karena tungsten itu memiliki titik leleh yang sangat-sangat tinggi, yaitu sekitar 3422 derajat Celcius. Sehingga saat dialirkan oleh arus listrik yang sangat-sangat tinggi atau panas, tungsten itu tidak meleleh. Makanya tungsten yang digunakan pada TIG atau GTAW itu non-consumable atau tidak melebur. Nah, selanjutnya itu ada shielding gas atau pelindung gas. Gas pelindung ini itu berfungsi untuk melindungi kolam las dari kontaminasi udara luar seperti oksigen, hidrogen ataupun nitrogen yang bisa menyebabkan kecacatan pada saat pengelasan. Nah, saat melakukan proses pengelasan dengan TIG welding itu kita tidak bisa melupakan shielding gas, karena tanpa adanya shielding gas itu proses pengelasan akan beresiko terkontaminasi dan juga bisa menghasilkan cacat pada saat pengelasan. Ada filler yang biasa digunakan itu adalah filler metal, yang dimana ini bisa menjadi material tambahan untuk menyambungkan las atau menyambungkan dua material yang terpisah tersebut, sehingga bisa menambahkan kekuatan pada material yang disambungkan. Jadi saat kita menyambungkan materialnya, kita tidak hanya mengelas saja atau menyambungkan saja, namun juga kedua material yang kita sambungkan itu bisa menambah tingkat kekokohannya. Nah, lanjut yang terakhir itu ada cooling system. Cooling system ini cukup penting karena beberapa peralatan GTAW itu terutama pada torch itu kan menghantarkan listrik atau juga panas untuk meleburkan fillernya. Nah, jika mesin atau torch weld terlalu panas atau overheating, itu bisa menyebabkan mesin rusak ataupun tidak bisa digunakan untuk kepentingan selanjutnya. Maka dari itu, cooling system diperlukan terutama saat melakukan proses pengelasan dengan daya yang tinggi. Nah, jika kita lihat pada gambar, ini ada diagramnya, yang dimana dari power source itu akan menyalurkan welding cable-nya menuju T-section, yang dimana T-section-nya ini akan mengarahkan ke water outlet dan juga torch cable. Nah, di bawahnya itu ada cooling water supply atau untuk aliran airnya atau pendinginnya. Nah, dari cooling water supply itu akan mengalirkan pendinginnya menuju water inlet, di mana inlet berarti dia akan menyalurkan hose-nya ke welding torch. Dari welding torch dia akan menuju ke torch cable dan juga T-section-nya untuk mengeluarkan air hasil mengambil panas dari welding torch-nya. Dan di kabel yang terakhir atau selang yang terakhir itu merupakan argon hose atau helium hose, yang dimana ini merupakan saluran untuk gas pelindungnya. Lalu kita masuk ke duty cycle. Duty cycle itu merupakan sebuah istilah dalam pengelasan yang menunjukkan kemampuan mesin las untuk bekerja dalam periode waktu tertentu tanpa mengalami overheating atau panas berlebih. Nah, dengan adanya duty cycle, biasanya itu dinyatakan dalam persentase. Persentasenya itu dalam periode waktu 10 menit. Nah, sebagai contohnya sih seperti ini. Jika kita sedang menggunakan mesin las dan memiliki duty cycle sebesar 60% dengan arus tertentu, mungkin 200 volt, 100 volt, atau arus-arus yang akan kita gunakan pada saat melakukan proses pengelasan dengan material yang disesuaikan. Maka mesin tersebut itu dapat digunakan selama 6 menit secara terus-menerus dan lalu dalam waktu 10 menit, lalu 4 menit sisanya itu digunakan untuk melakukan proses pendinginannya. Nah, seperti contohnya di sini itu ada torch weld, yang dimana pada torch weld itu ada dua aliran. Yang pertama itu electrical current conductor atau yang aliran listrik yang dialirkan dari power supply. Lalu satunya lagi itu adalah inlet for
inert gas shielding atau aliran dari argon ataupun helium gasnya. Nah, di dalam Welling torch-nya itu terdapat tungsten electrode dan juga gas nozzle. Gas nozzle ini apa? Gas nozzle ini yang menyemprotkan gas shieldingnya ke material atau saat proses pengelasannya, sehingga tidak ada kontaminasi dari udara dari luar saat proses pengelasan. Lalu ada tungsten electrode yang dimana dia ini yang menghantarkan listrik atau mengantarkan panas untuk meleburkan filler metalnya. Nah, kita masuk ke prinsip kerjanya. Prinsip yang pertama itu adalah persiapan untuk pengelasan. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alatnya, terutama yang paling penting adalah safety gear. Lalu sebelum memulai persiapan atau prosesi pengelasan, kita siapkan alat-alat pengelasannya dan juga disesuaikan terlebih dahulu dengan material yang akan kita las. Apakah berapa tebal materialnya, lalu juga berapa banyak filler metalnya, dan juga arus yang akan digunakan untuk pengelasan. Selanjutnya, sesuaikan tungsten dengan jenis materialnya, juga sesuaikan arus DC, AC atau DC sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, setelah sudah ke prosesi sebelum pengelasan dan sudah dipersiapkan, kita bisa masuk ke prosesi penyalaan torch. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan mesin las dan juga bantuan unit height frekuensi untuk penyesuaian tingkat celah gas pada benda dan elektroda. Yang kedua, kita sesuaikan posisi pengelasannya dengan material yang akan dilas, serta atur jarak aman las agar tidak timbul cacat las ataupun las yang tidak beraturan. Selanjutnya, ada proses pengelasan atau pengelasan dimulai. Nah, jarak busur pada torch itu dijaga ketinggiannya, dan juga kestabilannya itu harus dijaga. Nah, umumnya untuk ketinggian torch-nya itu berada pada 1,5 sampai 3 mm. Nah, dan juga kita harus menjaga kestabilannya agar apa? Supaya torch weld dan juga tungstennya itu tidak menempel pada material, sehingga tidak menghambat saat prosesi pengelasan, dan juga tidak ada yang namanya cacat las. Torch dipegang itu dengan sudut kurang lebih 70 sampai 80 derajat. Lalu filler di tangan sebelahnya itu dengan sudut kemiringan kurang lebih 10 sampai 15 derajat. Nah, saat memasukkan filler atau mengalirkan filler untuk dileburkan, kecepatannya itu harus diatur, tidak kecepatan, tidak kelambatan, supaya saat kita mengalirkan mengalirkan pengelasannya dan juga memasukkan hasil atau filler metalnya itu tidak terhambat atau tidak ada yang namanya itu tidak konsisten. Nah, kita lanjutkan lagi ke tahap akhir dari pengelasan. Nah, di tahap akhirnya ini, setelah proses pengelasan sudah mendekati akhir, mulai turunkan kecepatan dan juga arus secara perlahan. Nah, saat arus sudah dimatikan, biarkan pada posisi tetap atau di akhir, dan biarkan gas mengalir atau gas pelindungnya kurang lebih 5 detik. Nah, setelah gasnya sudah selesai atau kolam las sudah membeku dan tidak ada kontaminasi lagi, angkat torch weld dari permukaan las. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dari polaris arus, yang dimana dalam pengelasan GTAW, polaris arus listrik itu sangat mempengaruhi dari karakter listrik atau busur listriknya dan hasil pengelasan. Dua jenis polaritas arus yang umum digunakan itu ada DCSP dan juga DCRP. DCSP itu merupakan direct current straight polarity, yang dimana kondisi ini elektroda dihubungkan ke kutub negatif dan benda kerja ke kutub positif, yang dimana sekitar 70% panas itu terfokus pada benda kerja, sehingga bisa menghasilkan penetrasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, DCSP sangat cocok digunakan untuk pengelasan baja karbon, baja paduan, serta material yang ketebalannya sedang ke tebal. Sementara untuk DCRP atau direct current reverse polarity, itu kondisi di mana elektroda dihubungkan dengan kutub positif, sementara benda kerjanya itu kutub negatif, yang dimana sebagian besar panasnya itu akan terkonsentrasi pada elektroda. Dengan panas yang lebih ini terjadi pada elektroda, maka penetrasi yang dihasilkan pada benda kerja biasanya jauh lebih dangkal dibandingkan dengan DCSP.
Namun polaritas ini itu memiliki keunggulan, yaitu mampu membantu untuk membersihkan permukaan logam dari lapisan oksidasi selama proses pengelasan. Nah, di gambar ini itu ada 3 proses pengelasan. Yang pertama itu ada angka. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke posisi saat pengelasan. Posisi pengelasan itu biasanya disebutkan dengan angka dan juga huruf yang bisa dijadikan untuk sebagai pembeda. Nah, untuk angka itu berarti menunjukkan posisi pengelasannya, baik itu secara vertikal, horizontal, ataupun miring maupun overhead pass. Nah, sementara untuk huruf itu menunjukkan sambungan alur platnya. Nah, seperti pada contohnya, di sini kita ada posisi flat atau 1G. Nah, yang seperti kita tahu, G itu merupakan groove atau yang menunjukkan sambungan alur pengelasan terhadap plat, datar, ataupun pipa. Sementara untuk yang seri F atau fillet itu menunjukkan sambungan alur terhadap pengelasan dengan sudut pengelasannya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, posisi flat berarti dia menggabungkan dua material yang sejajar. Sementara untuk horizontal berarti dia yang menyamping. Lalu vertikal dan juga overhead pass yang dimana dia itu berarti di atas kepala kita. Sementara untuk yang posisi F atau flat 1F dia berarti menyambungkan dua material, namun dia itu membentuk sudut di antaranya. Masuk ke jenis-jenis elektroda. Jenis-jenis elektroda yang biasanya digunakan pada GTAW itu ada 4. Itu ada pure tungsten, itu dengan seri EWP, lanthanate tungsten atau EWLA, thoriated tungsten EWTH, dan juga seriated tungsten EWCE. Pure tungsten berarti elektroda ini hampir seluruhnya terdiri dari tungsten murni dan biasanya digunakan pengelasan terhadap arus AC dan biasanya untuk material aluminium dan juga magnesium. Sementara untuk lanthanate tungsten atau EWLA itu menggunakan atau mengandung lanthanum oksida yang mampu menghasilkan busur yang lebih stabil serta dapat digunakan pada arus AC maupun DC. Lalu ke thoriated tungsten, itu berarti elektroda itu mengandung unsur thorium yang dapat meningkatkan stabilitas busur dan juga memudahkan dalam penyalaannya busur listrik. Nah, untuk tungsten ini biasanya itu digunakan dengan arus DC dengan materialnya itu seperti baja karbon maupun stainless steel. Lalu untuk seriated tungsten atau EWC ini tuh mengandung cerium oksida yang memberikan keunggulan dalam hal kemudahan penyalaan busur pada arus rendah dan juga memiliki umur pakai yang cukup baik. Nah, lalu apa sih kelebihan dan juga kekurangan dalam penggunaan GTAW ini sendiri? Untuk kelebihan penggunaan GTAW, yang pertama, sudah pasti kualitasnya itu jauh lebih halus, lebih bersih, dan juga lebih estetik jika proses pengelasannya itu dilakukan dengan sesuai dan juga dengan benar. Yang kedua, penggunaan GTAW ini itu bisa dilakukan di hampir semua material logam atau material yang tidak terlalu tebal. Nah, yang ketiga, dengan lengkapnya alat-alat yang disajikan untuk proses GTAW ini jauh lebih lengkap dan jauh lebih banyak. Dan juga itu banyak juga seperti alat-alat pendukungnya seperti foot pedal yang bisa melakukan pengaturan arus listrik menggunakan kaki, sehingga saat kita sedang melakukan pengelasan, apalagi pengelasan terhadap pipa, kita bisa mengontrol arus listrik atau peleburannya itu menggunakan foot pedal. Sehingga saat kita sedang melakukan pengelasan, itu kita bisa mendapatkan kontrol yang jauh lebih presisi saat pengelasan. Namun kekurangannya itu yang pertama sudah pasti dengan adanya alat-alat yang sangat lengkap dan juga banyak, pastinya membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak untuk dikeluarkan. Namun melihat dengan fitur-fiturnya, itu sudah pasti dengan biaya yang dikeluarkan akan sangat jauh lebih worth it untuk proses pengelasan untuk kedepannya. Lalu produktivitasnya itu jauh lebih lambat dan juga jauh lebih rendah.
Karena untuk proses stick welding ini itu tidak bisa terburu-buru, karena jika kita terlalu terburu-buru, tidak mengambil waktu kita, maka proses pengelasannya atau kolam lasnya itu bisa terkontaminasi dan juga bisa menjadi cacat. Nah, ketiga, karena produktivitasnya yang sangat lambat, sudah pasti membutuhkan tingkat keterampilan dan juga kesabaran yang tinggi, sehingga hasil dari pengelasan itu bisa jauh lebih presisi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk proses pengelasan GTAW ini sangat mudah terkontaminasi dan terpengaruh terhadap lingkungan luar. Maka dari itu, saat kita menggunakan proses GTAW, lalu kita memegang torch dan juga mesin-mesin pada GTAW atau TIG welding ini, kita harus menyesuaikan shielding gasnya. Karena jika tidak menyesuaikan shielding gasnya ataupun kecepatan kita terlalu cepat, maka kolam las yang sudah kita buat itu akan jauh lebih mudah terkontaminasi dan juga bisa menghasilkan cacat pada pengelasan. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam perkataan maupun penyampaian materi. Sekian dari saya.